Oh yes, jadi di video kali ini gue mau mereview alat seduh karena yang video sebelum ini gue upload, terus tuh ternyata banyak teman-teman yang nge-DM ke gue tanya, bang coba dong review Orea Z1-nya karena gue mau beli tapi tuh ragu bedanya tuh apa gitu ya. Jadi sebelum gue nyeduh gue akan jelaskan dulu aja secara singkat gitu ya. Orea Z1, jadi kemasannya seperti ini. Ya kalau teman-teman baca di bagian bawah itu ya, jadi kayak konsep yang mau dibawa ini adalah zero bypass gitu. Oke, zero bypass seperti apa ya, nanti gue akan coba jelaskan dengan bahasa gue ya, supaya teman-teman itu bisa lebih bisa lebih paham, lebih gampang pahamnya gitu ya, tanpa harus teman-teman bingung-bingung, oh ini nih sebenarnya tuh apa segala macam dengan istilah-istilah yang menurut gue mungkin beberapa teman-teman di sini kalau belum terlalu paham itu akan sangat bingung. Ya, pertama kali di sini teman-teman akan menemukan kertas dan ini resep teman-teman ya. Resepnya di sini ada dua. Tuh, di sini kalau teman-teman pakai yang 16 gram atau di sini yang pakai 15 gram. Tuh, seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman akan dapat di sini kayak penjelasan singkat lah ya. Orea Z1 itu seperti apa. Terus di sini juga sudah dijelaskan ya, tuh. Ya, sama di sini bagaimana cara untuk maintenance atau tonton untuk cucinya setelah pakai. Oke, terus nah di sini juga ada teman-teman ya. Tuh, kalau teman-teman buka di sini ada kayak QR. Tuh ya, buat teman-teman coba cek, ada brewing guides-nya. Nah, di sini juga ada dijelaskan bahannya seperti apa. Nah, di sini sudah BPA free. Terus food safe, Triton plastik, jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Oke, kemasannya ini kardus, terus teman-teman akan dapat kayak pouch gini, ini bisa teman-teman bawa-bawa segala macam. Nah di sini sebenarnya tuh teman-teman akan dapat kayak sepaket lah ya, Orea Z1-nya, sama teman-teman akan dapat ini. Ini kalau teman-teman sudah anak kopi lama pasti tahu lah ya, Melo Drip. Ya, jadi ini sebenarnya kayak drip assist gitu, jadi ini biasanya tuh kayak ada batang besinya ya, kayak gini, dia lubangnya kecil-kecil. Ini tujuannya untuk mengontrol flow air yang akan turun ke coffee bed teman-teman atau ke bubuk kopi teman-teman supaya lebih merata, itu yang pertama. Terus yang kedua, agitasinya jadi lebih rendah. Agitasi lebih rendah itu akan menahan ya, jangan sampai nanti kalau misalkan mungkin teman-teman di sini pakai grinder yang kualitasnya kurang gitu ya, biasanya nanti fines-nya itu atau bubuk kopi yang halus banget itu akan menyumbat ya, jadi nanti flow-nya jadi pelan banget. Nah, sedangkan untuk body-nya sendiri Orea seperti ini. Tuh ya, ini kalau bagian bawahnya bisa dibuka, bisa diputar seperti ini. Nanti paper filter taruh di sini. Lalu kalau teman-teman mungkin tidak mau pakai si Melo Drip-nya, bisa, ini bagian atasnya bisa diputar lalu dibuka teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung tuang tuh. Seperti ini tuh ya, langsung tuang ke coffee bed-nya. Tapi sejauh ini gua sepertinya lebih nyaman ketika gua pakai si Melo Drip ini. Oke. Nanti akan sambil gue jelaskan gitu ya kenapa gua lebih suka pakai si Melo Drip segala macem ya. Terus kenapa gue tidak mau melepas atau bener-bener ya udah gue pakai seperti ini aja gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini juga teman-teman bisa beli paper filternya. Ini Orea seperti ini. Nah, gue tipenya yang Z1 Fast ya, jadi ini yang mungkin ya pori-porinya lebih besar atau apa, jadi tuh turun airnya lebih cepat ya. Ini dari si baris juga jenisnya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini gue nyeduh kopinya seperti biasa ya, tapi resepnya agak sedikit gue bedain ya. Oke, ini papernya langsung taruh aja di sini. Nah, ini gue sudah coba teman-teman ya, paper filter ini gue pakai dua. Itu rasanya apa, beda atau enggak? Kerasa cukup berbeda. Ya, kerasa berbedanya itu adalah di bagian jadi lebih clean, tapi konsekuensinya bodinya tuh jadi lumayan tipis lah. Lalu gue kopinya pakai Eros yang Yusuf nih. Ya, ini oke, kopinya bener-bener enak nih. Terus berikutnya gue pakai 15 gram, gue pakai Timor Chestnut X Lite, grind size-nya nomor 13. Nanti gue pakai perbandingannya 1:15. Terus suhu airnya
Di sini gue nanti akan pakai di 98. Terus airnya ini gue lagi pakai full Nestle teman-teman ya. Jadi tidak gue campur pakai Amidis. Nah kemarin itu ada yang bilang ya, Bang itu paper filternya nggak usah dibilas atau segala macem. Nah ini sebenarnya kalau dibilas atau enggak balik lagi. Menurut gue tergantung ke preference teman-teman aja ya. Kalau gue ya gue lebih pengen dibilas aja. Oke. Lanjut kita tuang. Nah terus ini menurut gue ya step yang nggak boleh dilupakan itu adalah teman-teman harus ratakan dulu coffee bednya. Ya karena kemarin gue sudah coba tidak gue ratakan ya, gue iseng aja gitu ya, random nggak gue ratain itu entah kenapa ketika gue bikin berikutnya ya nyeduh kopi selanjutnya itu gue untuk dapetin konsistennya itu lumayan susah ya. Oke ini kita lanjut. Pertama kali pouring di sini gue mau bloomingnya sekarang lebih sedikit teman-teman ya. Airnya di sini gue cuma pakai 30 gram aja. Oke terus gue diamkannya selama 35 detik jadi lebih singkat. Dan ini grain size-nya itu lebih kasar dibandingkan video yang sebelumnya yang gue nyeduh Vinca Deborah kalau tidak salah ya. Jadi airnya tuh kalau yang turun ke server itu tidak terlalu banyak pada saat blooming ya. Oke setelah blooming ini gue lanjut lagi, tuang sampai 120. Oke, setelah 120, gue tunggu lagi sampai ntar udah benar-benar surut semua. Nah, selanjutnya itu nanti gue akan lanjut tuang sampai 180. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, jadi tuh coffee bednya tidak apa ya, agitasi rendah itu jadi nggak keaduk terlalu banyak. Ya, jadi kayak airnya tuh ngerendam si bubuk kopinya bentar habis itu langsung turun gitu. Makanya biasanya nanti kalau teman-teman pakai alat ini pertama kali mungkin teman-teman bisa ngerasain wah kok kopi gue tuh tipis banget. Nah gimana caranya supaya nggak terlalu tipis nanti akan gue bahas. Oke biasanya 1 menit 35 sampai 1 menit 40 dia sudah surut semua. Lanjut lagi tuang sampai 180. Oke. Nah lalu yang berikutnya di sini gue tuh nuangnya ya biasanya akan tetap muter teman-teman. Ya jadi circular motion gitulah, tetap muter supaya nanti air yang turun dari si melodripnya ini lebih merata ke bubuk kopinya atau ke coffee bednya. Oke, nanti biasanya di sekitar 2 menitan dia udah surut semua. Lanjut lagi tuang sampai 225. Nah di tuangan terakhir ini gue nuangnya lumayan cukup cepet ya. Oke, 225 stop. Nah untuk brewing time-nya sudah gue coba dengan resep yang ini dengan variabel yang gue pakai. Ini nih rata-rata tuh dari 2,5 menit sampai 2 menit 50 detikan kurang lebihnya lah ya. Tapi balik lagi tergantung beans yang teman-teman pakai. Mungkin ada roast levelnya seperti apa, jenis beansnya itu akan sangat berpengaruh. Stop di sini gue dapet 2 menit 47 detik. 2 menit 47. Ya, 247. Oke, sekarang kita cobain dulu. Kita hirup aromanya. Aromanya kerasa di depan ini gue lebih ke arah apa ya? Kayak jeruk bali ya, jeruk bali terus tipis-tipis gue ngerasa kayak ada rempah, kayak ada cinnamon seperti itu lah ya. Kayu manis yang lumayan manis wanginya. Nah terus di sini nih kayak ada wangi apa ya? Berry, tapi gue ngerasanya ini lebih ke arah kayak permen-permen berry lah, yang dominan itu lebih ke arah manis. Oke, sekarang kita cobain. Pertama yang kerasa di sini asamnya manisnya itu lebih ke arah berry. Habis itu gue dapet kayak ada wangi-wangi cinnamonnya, ini jelas. Terus si wangi floralnya ini gue masih belum tahu, masih belum jelas apa, tapi yang pasti ini kayak ada wangi-wangi floralnya lah ya. Lalu yang berikutnya dari acidity sama sweetnessnya yang dominan di depan. Ketika gue pakai resep seperti ini adalah sweetnessnya. Habis itu di belakang baru kerasa si acidnya tuh pelan-pelan naik. Oke. Ini benar-benar di mulut tuh kayak kerasanya ternyata ya kayak berasanya minum stroberi, stroberinya, tapi bukan stroberi yang asamnya itu tinggi.
ya kayak jus strawberry yang di mulut itu lumayan berasa penuh juga di mulut. Terus asemnya nggak terlalu tinggi lah. Ya, oke sekarang ini gue tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue bahas. Oke, pertama lah ya kita bahas buat siapa dripper ini gitu ya. Menurut gue ini dripper yang benar-benar gampang banget dipakainya buat teman-teman yang baru mulai nyeduh atau belajar nyeduh di rumah. Ini benar-benar gampang banget. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena biasanya kalau yang baru pertama kali nyeduh itu ya, problemnya ya rata-rata itu di debit air pada saat teman-teman tuang ke bubuk kopi ya. Biasanya tuh banyak yang terlalu cepet nuangnya atau terlalu deres. Ya nanti efeknya biasanya tuh nanti kopinya jadi kurang kompleks. Atau biasanya yang gue rasain kalau dulu gue ya, seinget gue itu rasa yang gue dapet itu cenderung cuma asem doang tok. Ya mungkin ada rasa yang lain tapi intensitasnya tuh lebih rendah. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi ya, drip assist ini menurut gue sangat membantu. Ya sangat membantu di bagian variabel yang berapa banyak air yang akan turun ke bubuk kopi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita bicara debit air itu pasti ada hubungannya ke agitasi ke kopinya. Ya simpelnya agitasi itu adalah tekanan dari air yang akan bikin bubuk kopinya itu keaduk-aduk. Ya makanya mungkin teman-teman di sini mengalami, apalagi khususnya kalau punya grinder kopi yang kualitasnya masih kurang lah. Ya, itu biasanya nanti ketika teman-teman nyeduh gitu, si airnya tuh akan mampet, turunnya pelan banget. Nah, itu sejauh ini ya dengan grinder Timor Chestnut X-Lite gue tidak mengalami hal tersebut, kecuali pas awal-awal nih ya. Karena gue mikir gini, oke, ini gue pakai si drip assist-nya, otomatis agitasinya akan lebih rendah. Nah, terus gue seduh nih kopi ini nih. Ya. Kopi Ethiopia ini. Nah, ini gue pakai grind size-nya itu ada di nomor 11. Pernah pertama kali 11, kedua itu di 11,5. Nah, itu gue ngalamin lumayan mampet nih. Karena balik lagi yang teman-teman tahu, ciri khas dari kopi Ethiopia itu biasanya dia mungkin karena density-nya sangat tinggi atau segala macam gitu ya. Jadi biasanya tuh ketika teman-teman seduh kopi yang lain dengan grind size yang sama, terasanya tuh si kopi Ethiopia ini jadi lebih halus, jadi agak mampet. Nah setelah seduh yang ketiga gue baru dapat, oke, untuk kopi yang Yusuf ini gue itu dapetin resepnya yang maksimal ketika gue pakai grind size itu lumayan kasar. Nah mungkin ada yang tanya, bang kalau misalnya lumayan kasar nanti rasanya jadi flat dong. Nah betul, maka dari itu kenapa gue bikin resep seduhnya, interval penuangannya gue tambah jadi 4 kali gitu. Ketika gue pakai 3 interval penuangan, rasanya memang udah keluar, tetapi kurang kompleks. Jadi lumayan boring lah, rasanya cuma dominan itu lebih ke arah cuma asam doang. Nah sedangkan balik lagi nih, balik ke selera. Gue ini tipe orang yang suka karakter kopinya itu lumayan kompleks deh. Ya jadi acidnya harus ada, sweetnessnya harus ada, ya body harus dapat, bahkan beberapa kali tergantung mood nih ya. Gue tuh mencari kopi yang setidaknya tuh di belakangnya tuh kayak bitter sweet lah gitu, biar bener-bener semua rasanya tuh dapet, biar kompleks, nggak boring gitu. Nah terus yang berikutnya, kalau misalkan buat ngulik enak nggak bang? Menurut gue alat seduh ini nih enak buat ngulik supaya teman-teman tahu variabel-variabel menyeduh ini itu tuh yang berpengaruh apa-apa aja. Nah kalau tonton mungkin masih bingung maksud gue apa variabel nyeduh segala macam, tonton bisa nonton di sebelah sini dulu ya. Ini sudah gue pernah bikin videonya, silahkan ditonton dulu variabel seduh itu apa-apa aja. Nah kalau teman-teman sudah nonton ini harusnya akan lebih nyambung lah. Maksudnya apa yang gue bilang tadi? Jadi teman-teman itu bisa tahu, contoh gue pakai variabel seduh seperti ini yang tadi ya. Nah terus ketika gue mau coba di seduhan berikutnya, mungkin gue cuma ganti di bagian grind size-nya aja. Gue bikin lebih kasar lagi dengan semua variabelnya sama. Nah dari situ gue akan tahu, oh ternyata efek rasa kopi itu jadi seperti ini gitu. Jadi menurut gue dripper ini tuh serunya adalah buat orang-orang yang memang sudah lebih pro ya, atau sudah next level mau nyeduhnya segala macam, ini juga bisa banget. Sedangkan buat teman-teman yang baru belajar nyeduh, baru mau
mengenal ya karakter-karakter hasil seduhan berdasarkan variabel yang diganti, ini juga bisa banget lah. Karena beberapa variabel di sini sudah di lock. Ya, yang paling sangat membantu itu adalah ini. Sebenarnya nih, menurut gua ya, kalau tonton pakai ini sangat membantu banget karena balik lagi problem dari mungkin hampir semua orang lah ya, itu adalah ketika nuang air ke bubuk kopi. Gitu. Kadang kan suka nggak sadar, suka lupa gitu ya. Mungkin tuangannya jadi lebih deras atau lebih pelan. Itu efeknya nanti ke agitasi, nanti itu akan berpengaruh ke rasa juga gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, gue nggak tahu ya untuk jenis si paper filternya ada berapa, tetapi sejauh ini gue ngerasa untuk paper filter yang Z1 Fast Filters ini gue sudah cocok lah. Mungkin nanti kalau misalnya ada filter yang agak slow atau segala macam, menurut gue akan lebih menarik. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat tadi karakternya tuh turunnya lumayan cepat. Sedangkan kalau misalkan gue pakai dripper yang lain, ya anggaplah yang V60 ya dengan grind saya sekian, ya terus dengan kopinya seperti ini, itu biasanya tembusnya brewing time-nya mungkin bisa di 3 menitan, 3 menit sampai 3 menit 15 detik lah. Gitu. Jadi kalau mungkin nanti ada paper filter yang slow atau yang lebih pelan, flow-nya bisa lebih turun gitu, mungkin gue akan bisa explore lebih jauh ke arah grind size. Karena grind size ini sangat berpengaruh ke hasil seduhannya. Kalau gue ngerasa simpelnya adalah ketika gue pakai dripper ini, terus grind size-nya gue bikin lebih halus, memang rasanya jadi lebih kompleks. Tapi resikonya nanti tuh mungkin ada rasa atau aroma atau aftertaste yang tidak gue inginkan itu muncul gitu. Nah, case-nya kalau di kopi ini gue biasanya kalau misalnya gue bikin agak lebih halus, otomatis dia agak lebih mampet. Biasanya tuh di belakang gue ngerasa kayak agak sedikit dry lah ya, agak kayak kering, kayak berasnya tuh overnya tuh lumayan jelas lah gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin kalau udah ada yang pakai dripper ini, coba mungkin ada resep seduh segala macam gitu ya, tulis di kolom komentar dulu. Nah, ini sudah agak dingin ya, ini gue mau cobain dulu. Ketika sudah dingin, ini memang acidity-nya jadi naik, tetapi sweetness-nya ini turunnya tuh nggak terlalu banyak lah, tetap sweetness-nya kerasa lumayan tinggi intensitasnya. Terus berikutnya, nah rasa yang muncul ke depan di sini dominan lebih ke karakter kayak jeruknya. Jeruknya jeruk Bali, kalau teman-teman tahu ya, jeruk Bali tuh ketika teman-teman makan akan ada kayak sensasinya tuh sedikit-sedikit bitter, tipis-tipis banget, tapi bitternya masih, menurut gua ya, bitternya ini masih yang pleasant, masih yang enak buat dinikmatin karena sweetness-nya pun masih kerasa gitu. Jadi bitternya bukan mendominasi yang mana nanti jadi rasa yang lain itu jadi ngedrop gitu, enggak. Oke, terus berikutnya untuk aftertaste-nya, tadi berry gue kerasa di depan, ini malah pindah ke belakang setelah gue telan, buang nafas dari hidung. Ini kerasa kayak ada wangi berry sama kayak ada cinnamon, itu lumayan jelas banget lah. Overall, gue menyeduh kopi ini ya, Yusuf dari Aerosworks pakai Orea Z1 ini. Gue cocoknya tuh pakai resep seduhnya seperti ini, variabel-variabelnya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Gua nggak akan tulisin resepnya karena gue males, teman-teman mundurin aja videonya. Terus teman-teman mau catat juga silahkan. Nah, tapi masalah grind size, kalau teman-teman mungkin pakai grinder yang sama, boleh teman-teman coba di nomor 13. Tapi kalau teman-teman pakai grinder merek lain gitu ya, ini gue merasa grind size-nya masuknya ke medium. Ya, jadi dominannya tuh di medium, bukan medium coarse atau medium fine, jadi benar-benar di medium. Nah, buat grinder teman-teman silahkan dicari aja settingan yang medium itu ada di nomor berapa. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau sharing resep atau mau nanya-nanya lagi mengenai Orea Z1 ini atau kopinya atau alat seduh yang lain, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya. Gue akan baca sebisa mungkin dan sifat mungkin akan gue balas. Nah, untuk semua link pembeliannya teman-teman langsung cek di deskripsi aja, atau teman-teman langsung cek di fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Teman-teman tinggal klik aja di situ. Gua akan cantumkan banyak banget alat-alat seduh yang gua rekomendasi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.